Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fransales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema pentingnya kejujuran. Seorang siswa SMA mengaku bahwa selama ujian nasional yang lalu ia mendapat bocoran soal. Menurut siswa ini, soal itu sudah bocor jam 7 malam. Ia sudah mendapatkan SMS tentang jawaban atas soal-soal ujian itu pada jam 7 malam itu. Ia heran mengapa jawaban atas soal-soal ujian itu sudah ia peroleh dari teman-temannya. Bagi siswa ini, sebenarnya ia tidak membutuhkan jawaban-jawaban itu. Ia hanya menghafal jawaban-jawaban itu untuk menambah rasa percaya diri saja. Ia sudah menyiapkan diri dengan baik. Namun, kadang-kadang ia kurang percaya diri. Akibatnya, ia mau saja menghafalkan jawaban-jawaban itu. Dia berkata, "Setelah saya hafal, saya hapus. Saya tidak mau terpengaruh oleh jawaban-jawaban itu." Keesokan harinya ketika ia mengikuti ujian, ia dapat menjawab semua soal yang disediakan. Ia merasa yakin dapat memperoleh nilai yang tinggi. Memang, saya merasa nilai yang saya peroleh itu tidak 100% berdasarkan kerja keras saya selama ini. Tetapi yang penting, saya bisa melanjutkan studi saya di perguruan tinggi. Bukankah saya sudah berjuang selama 3 tahun, kata siswa itu. Saudara dan saudari yang terkasih, bocornya soal-soal ujian nasional terjadi di banyak tempat di negeri ini. Sudah ada berbagai upaya untuk mengatasi hal ini. Sejak tahun-tahun sebelumnya, bocornya soal ini sudah terjadi. Namun, tampaknya sangat sulit sekali mengatasi persoalan ini. Berbagai pihak sudah mencoba, namun usaha itu seolah-olah sia-sia saja. Ada berbagai pertanyaan tentang hal ini. Misalnya, ada apa di balik kebocoran soal-soal ujian nasional itu? Siapa yang membocorkan? Mengapa terjadi kebocoran soal tidak adanya kehendak baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk menghilangkan hal ini? Ada pihak yang merasa malu kalau siswa-siswi di sekolahnya ternyata tidak bisa mengerjakan soal-soal itu. Mereka takut dinilai negatif oleh pihak pemerintah. Karena itu usaha yang dilakukan adalah membocorkan saja soal-soal itu. Atau ada pihak yang punya kepentingan ekonomi dengan menjual soal-soal itu kepada siswa-siswi yang mengikuti ujian. Apapun tujuan pembocoran soal-soal itu, tindakan itu tetap suatu tindakan yang tidak baik. Bagaimana mutu pendidikan di negeri ini dapat sejajar dengan negara-negara maju kalau ketidakjujuran selalu terjadi? Tampaknya dunia pendidikan kita selalu terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang bermutu rendah. Mari kita coba mendidik anak-anak kita untuk jujur dalam berbagai hal. Hanya dengan kejujuran kita dapat menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Saudara-saudari terkasih,
marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.